Hari ini tentang dokumen manajemen sistem, mari kita sama-sama menuju arsip kepegawaian digital yang aman dan terintegrasi. Tadi sudah dijelaskan salah satu latar belakang untuk adanya digitalisasi arsip kepegawaian atau arsip digital di lingkungan pemerintahan. Ini adalah untuk mendukung transformasi digital pemerintahan yang juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih cepat, efektif, dan transparan. Karena semula lemari arsip yang tadi Pak Kaban sempat bahas juga ya Pak ya. Ini lemari arsip kita banyak sekali dan juga di dalamnya dokumennya itu ada yang bercecer, ada juga yang rapi mungkin tapi tetap akan sulit untuk mencarinya kembali. Nah, semula kita menggunakan lemari arsip seperti ini, tapi kita harus bertransformasi untuk mengikuti perkembangan zaman juga dan sebagai pemerintahan yang juga bertanggung jawab untuk memberikan layanan kita tetap kita mencoba untuk bisa beralih dan bertransformasi menggunakan arsip kepegawaian digital. Arsip kepegawaian digital tentu didukung oleh aplikasi dan juga oleh data. Nah, bukan hanya aplikasi dan data, tapi juga kita perlu adanya dokumen sebagai uh, eviden-eviden untuk pengelolaan data kepegawaian tersebut. Di sini, arsip digital menjadi solusi untuk efisiensi dan keamanan menuju layanan publik yang lebih baik ya, Bapak Ibu. Lalu kenapa harus digital? Ya karena arsip kepegawaian ini merupakan bukti perjalanan karir ASN. Ketika Bapak Ibu pernah menjabat sebagai struktural atau misalkan pun fungsional yang sudah bertingkat seperti itu, Bapak Ibu tentu perlu ada evidennya dan evidennya itu adalah berupa dokumen SK-nya ya Bapak Ibu. Jadi itu penting untuk membuktikan bahwa ini perjalanan karir Bapak Ibu sebagai ASN. Lalu kami alih mediakan Bapak Ibu yang semula fisik itu ada rentan rusak, dokumennya rentan hilang dan juga sulit untuk ditemukan kembali. Nah, maka dari itu ketika dokumen sudah berbentuk digital itu akan mudah diakses dan juga minim rusak ya, meminim untuk kemungkinan rusak. Nah, dan ini bisa diakses dari mana saja karena BKN sudah menyediakan lemari digital ASN yaitu aplikasi DMS dan itu Bapak Ibu bisa akses dimanapun dan kami harapkan juga kerjasama dari Bapak Ibu untuk memastikan bahwa dokumen yang Bapak Ibu unggah ke DMS itu adalah dokumen yang valid dan juga berkualitas bagus. Jadi jangan sampai meskipun dokumennya terisi tapi filenya burem atau filenya terpotong atau filenya rusak ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk memeriksa kembali apakah dokumen tersebut layak untuk dijadikan sebagai eviden perjalanan karir Bapak Ibu dengan memastikan dokumennya itu terbaca dan otentik. Lalu juga arsip digital ini tentunya untuk meningkatkan layanan kepegawaian dan apabila membutuhkan data yang cepat dan akurat. Jadi sehingga saat ini layanan kenaikan pangkat di BKN ini sudah dibuka 12 kali dalam setahun, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan KP apabila sudah sesuai angka kreditnya ataupun sudah waktunya uh, tanpa perlu lagi mengumpulkan dokumen-dokumen fisik ya Bapak Ibu karena nantinya ketika dokumen-dokumen persyaratannya sudah ada di DMS semua, layanan ini akan menjadi lebih cepat. Ya, Bapak Ibu. Itu harapannya dan juga digitalisasi arsip juga dapat membantu ASN dan instansi bekerja lebih efisien ya. Dan ini tentunya agenda utamanya adalah untuk mendukung transformasi digital menuju satu data ASN. Dasar hukum untuk pelaksanaan digitalisasi arsip. Yang pertama dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Lalu juga ada Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang BKN.
dan juga ada Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS. Namun di sini masih berbunyi PNS ya Bapak Ibu karena 2011 belum ada P3K dan ini juga baru mengatur terkait tata naskah fisik atau arsip kepegawaian yang fisik. Lalu kita maju lagi ke Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2023 tentang SIASN. Kita sudah mulai beralih penggunaan sistem informasi. Dan juga ada yang terakhir adalah Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2025 tentang perlindungan dan pemanfaatan arsip digital ASN melalui DMS. Di sini sudah berbunyi ASN ya Bapak Ibu. Berarti di sini sudah mencangkup teman-teman P3K dan juga ini sudah arsip digital. Nah, jadi meskipun di DMS saat ini aksesnya belum terbuka untuk teman-teman P3K, tapi silahkan disiapkan karena nanti ketika aksesnya sudah dibuka, teman-teman P3K sudah tidak perlu lagi kesulitan mencari ya. Jadi sudah disiapkan dari sekarang supaya nanti saat aksesnya dibuka sudah langsung melengkap. Di sini kalau Bapak Ibu perlu surat edarannya bisa di-download di sini ya, sudah saya siapkan. Lalu apa itu DMS? Bapak Ibu, kita kenalan dulu dengan DMS. DMS itu adalah salah satu platform yang juga terintegrasi dengan SIASN yang untuk memberikan pelayanan kepegawaian digital, mengelola arsip manajemen ASN secara terstruktur dan terpusat agar lebih efisien, aman, mudah ditemukan kembali, dan memiliki manfaat dalam layanan kepegawaian, serta ini sudah terintegrasi dengan SIASN. Ini yang Bapak Kepala BKN sampaikan sebagai lemari digitalnya ASN. Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan DMS ini untuk menyimpan dokumen-dokumen kepegawaian ya, dokumen kepegawaian ya Bapak Ibu sebatas itu untuk mempermudah layanan kepegawaian yang dapat diberikan oleh BKN. DMS ini juga sudah menjadi repositori resmi arsip ASN secara nasional yang dikelola atau tanggung jawabnya adalah di BKN sebagai wali data ASN. Pengimplementasian DMS juga untuk mendukung peningkatan layanan kepegawaian yang efektif, transparan, dan akuntabel. Karena BKN juga memberikan layanan kepegawaian ya cukup banyak Bapak Ibu layanan kepegawaian yang melalui BKN dan DMS ini untuk mendukung layanan-layanan tersebut. Ini untuk memudahkan setiap layanan sehingga ini lebih cepat dan efektif. Dan di sini di surat edaran juga disampaikan bahwa instansi pemerintah dan ASN-nya itu sendiri itu harus melengkapi dan melakukan pemutakhiran arsip. Di situ harus Bapak Ibu. Disebutkan bahwa uh, instansi pemerintahan dan ASN-nya sendiri harus melengkapi dan melakukan pemutakhiran arsip ASN digital melalui DMS ataupun My ASN karena sudah dibuka aksesnya ya Bapak Ibu melalui My ASN Bapak Ibu masing-masing. Tentu di sini dokumen kepegawaian itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu sendiri karena itu adalah perjalanan karir dari Bapak Ibu dan itu merupakan eviden yang diakui oleh negara. Jadi Bapak Ibu perlu menjaga dan juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap dokumen-dokumen kepegawaian milik Bapak Ibu sendiri. Ketika SKCPNS Ibu bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab Ibu sendiri karena itu digunakan untuk proses nanti sampai akhir ketika Bapak Ibu mengajukan BUP. Nah, itu pentingnya dokumen-dokumen kepegawaian dan untuk lebih diperhatikan lagi, diberikan perhatian lebih oleh Bapak Ibu untuk menjaga dokumen kepegawaian Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu sudah punya login My ASN masing-masing ya? Sudah berhasil login My ASN masing-masing ya? Di sini saya sampaikan terkait proses bisnis dari aplikasi DMS. Aplikasi DMS ini dapat diakses oleh BKN Pusat selaku penanggung jawab aplikasinya. Lalu kami, teman-teman BKN di kantor regional,
sebagai perpanjangan tangannya dan juga teman-teman dari instansi pemerintahan, baik vertikal maupun instansi daerah. Teman-teman di sini juga mungkin instansi daerah juga semula kita hanya berikan akses ke teman-teman di BKPSDM ya. Tapi kebijakan dari BKPSDM silakan untuk memberikan akses ke teman-teman umpek di OPD-OPD. Itu diperkenankan sebagai verifikator. Ini juga ketika apa yang dibuka oleh Bapak Ibu itu juga bisa dibuka oleh kami di BKN. Jadi Bapak Ibu mengakses lemari yang sama sebenarnya dengan kami. Dan dari DMS ini, Bapak Ibu sebagai verifikator dapat melakukan upload atau mengunggah dokumen dengan memilih menu upload dokumen untuk mengunggah file sesuai dengan jenis dokumen yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan dokumen dengan fitur upload ketika dokumen tersebut belum terisi atau misalkan ada yang harus dilengkapi, ada fitur upload dokumen. Lalu yang kedua ada fitur mapping dokumen. Jadi ketika dokumennya sudah diupload, itu perlu dimasukkan ke rumahnya atau di mapping ke rumahnya. Rumahnya ini adalah riwayat yang ada di SIASN Bapak Ibu. Jadi kalau di riwayat SIASN Bapak Ibu itu ada riwayat pendidikan dari SD sampai S1. Nah, itu rumahnya ya Bapak Ibu, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, sampai ijazah S1. Nah, ketika Bapak Ibu baru unggah satu dokumen SK ijazah SD, nah Bapak Ibu perlu lakukan mapping dokumen ijazah tersebut ke rumahnya, yaitu ke riwayat ijazah SD. Nah, itu silahkan di mapping sesuai dengan datanya. Dokumennya disesuaikan dengan data yang ada di riwayat SIASN Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, ada fitur laporan kekurangan. Jadi user atau verifikator di sini dapat melakukan pelaporan dokumen apabila ditemukan data yang tidak lengkap atau dokumen yang salah atau dokumen yang tidak terbaca atau terpotong dan ataupun blur ya Bapak Ibu. Jadi meskipun statusnya tadi sudah terisi dokumen pada rumahnya atau sudah termapping, tapi Bapak Ibu melihat dokumennya saat di preview ini dokumennya hanya sepotong misalnya. Biasanya ada SK CPNS yang 2 halaman, tapi ini hanya halaman satunya saja dan tidak berbunyi NIP dan nama YBS. Silahkan gunakan fitur lapor kekurangan berkas. Biasanya kalau ada SK yang 2 halaman, itu halaman pertama itu hanya menimbang, terus memutuskan, tapi belum ada nama dari YBS-nya, nama ataupun NIP dari YBS-nya. Itu biasanya ada di halaman kedua sebagai lampiran. Nah, itu perlu dilaporkan kekurangan karena itu tidak menjadi eviden bahwa YBS itu adalah SK CPNS dari yang bersangkutan ya, Bapak Ibu. Tidak menjadi eviden. Jadi perlu dilaporkan kekurangan untuk nantinya bisa diunggah ulang atau diperbaiki dokumennya. Seperti itu. Ini berlaku untuk dokumen yang tidak lengkap, salah ataupun tidak terbaca. Selanjutnya arsip ASN dan lemari digital dari DMS yang kita siapkan berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN nomor 18 tahun 2025. Dan ketika Bapak Ibu login, mungkin saat ini Bapak Ibu belum terbiasa melihat tampilan DMS ya. Tapi Bapak Ibu sudah bisa login melalui My ASN Bapak Ibu. Silakan di situ akan muncul skor arsipnya langsung di halaman dashboard. Mungkin boleh sambil dicoba sekarang, silakan dicoba login ke myasn.bkn.go.id. Nanti masuk ke halaman dashboard, di situ akan muncul skor arsip dari DMS-nya. Ini tampilan skor arsip yang ada pada MyASN Bapak Ibu akan sama dengan tampilan skor arsip yang ada pada aplikasi DMS. Ketika saya login melalui aplikasi DMS akan langsung muncul skor arsip saya. Dan ini sama dengan yang ada di tampilan MyASN ya. Ini sudah sinkron datanya dari MyASN dan DMS. Di MyASN, Bapak Ibu
juga bisa melihat kelengkapan dokumen apa saja yang perlu dilengkapi atau yang belum terisi. Jadi Bapak Ibu bisa cek di My ASN Bapak Ibu dan itu akan sama riwayatnya dengan yang ada di DMS. Untuk saat ini Bapak Ibu yang sudah memiliki role verifikator sudah bisa login ya dan sudah bisa cek skor arsip dari teman-teman yang ada di instansi Bapak Ibu untuk melihat dokumen apa saja yang perlu dilengkapi, skor arsipnya berapa. Kalau masih ada yang merah skor arsipnya berarti itu masih banyak yang perlu dilengkapi. Ya, pastikan skor arsip Bapak Ibu nanti menjadi hijau. Skor arsip ini apa, Bapak Ibu? Skor arsip ini menunjukkan kelengkapan arsip kepegawaian Bapak Ibu di sini. Ketika masih hijau, ketika sudah hijau atau bernilai 90 itu artinya sudah mendekati lengkap ya, sudah lengkap. Nah, arsip ini sudah juga menandakan kalau skor arsipnya sudah tinggi, sudah 90, itu artinya sudah rata-rata semuanya sudah tersedia atau sudah lengkap. Nah, tapi skor arsip tertinggi ini nilainya 100 ya, Bapak Ibu. Artinya ketika skor arsip saya 90 berarti memang masih ada dokumen saya yang kurang. Nah, belum mencapai 100. Nah, artinya masih ada yang belum tersedia di DMS. Ini dokumen saya pribadi ya, karena masih 90. Lalu Bapak Ibu lengkapi. Silahkan login ke My ASN karena Bapak Ibu sudah bisa login menggunakan SSO BKN atau MFA ya. Kenapa skor arsip ini menjadi penting ya Bapak Ibu? Ini juga semakin lengkap skor arsip Bapak Ibu berkas tidak lengkap. Nah, itu harus balik lagi ke instansinya untuk melengkapi lagi dokumennya, tertunda lagi layanan kepegawaiannya. Nah, ketika dokumennya sudah lengkap di SIASN ataupun di DMS, itu tidak perlu lagi Pak ada BTL seperti itu karena dokumennya sudah dilengkapi di DMS. Jadi, Bapak Ibu skor arsip, target Bapak Ibu adalah melengkapi skor arsip ini. Di sini ya, kategori skor kelengkapannya, ketika Bapak Ibu masih di bawah 30, ini skornya kurang lengkap. Artinya, ketika skor Bapak Ibu di 30 sampai 56 itu cukup lengkap, tapi tentu ketika ada pengajuan bisa jadi BTL atau berkas tidak lengkap dikembalikan lagi. Lalu ada skor 56 sampai 90, ini artinya Bapak Ibu sudah lengkap. Tapi lebih bagus lagi ketika Bapak Ibu bisa melengkapi dokumen-dokumen yang edisional atau yang kondisional. Dan di atas, jika skor arsip Bapak Ibu sudah di atas 90 itu artinya sangat lengkap. Tentu ini tidak berlaku sekali ya. Ini kami harapkan berlaku continuity ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan SK baru, segera upload di DMS. Ketika Bapak Ibu punya jabatan baru, segera upload di DMS. Sehingga skor arsipnya bertahan di kategori lengkap, tidak turun. Ketika Bapak Ibu punya pendidikan jenjang pendidikan baru, tentu di riwayat pendidikan bertambah, tapi ketika dokumennya tidak dilengkapi, maka skor arsipnya akan kembali turun, tidak menjadi lengkap lagi. Nah, makanya ini kita juga perlu kesadaran Bapak Ibu untuk secara continuity mengecek dan juga menambahkan dokumen yang baru apabila Bapak Ibu memiliki jenjang ataupun riwayat yang baru. Ini scholarship ini juga tentu akan menjadi indikator Bapak Ibu ya untuk membantu mempersiapkan arsip sejak dini ya. Sebelum BUP, Bapak Ibu jangan sampai ketika Bapak Ibu BUP masih harus mencari dokumen-dokumen yang diperlukan untuk usul BUP ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi untuk menghindari kendala saat usul kenaikan pangkat, mutasi ataupun pensiun, Bapak Ibu sudah melengkapi dokumen untuk kepegawaiannya di DMS sejak sekarang.
Selanjutnya, dokumen apa saja yang perlu dilengkapi di DMS. Kalau tadi saya sampaikan skor arsip itu sampai 100 ya, Bapak Ibu. Tapi itu berlaku untuk orang-orang yang tidak punya arsip kondisional. Ternyata di SE BKN nomor 11 tahun 2025 ada dua kategori arsip. Yang pertama adalah arsip utama, yaitu arsip individu terkait layanan manajemen ASN yang sudah pasti dimiliki atau yang harus dimiliki oleh ASN sejak diangkat. Nih, yang pertama itu ada DRH ya, Bapak Ibu. Itu pasti dari awal Bapak Ibu diminta untuk membuat DRH dan itu pasti Bapak Ibu punya. Nah, yang itu adalah arsip utama. Lalu ada juga arsip kondisional yang merupakan arsip individu terkait manajemen ASN yang dimiliki dalam kondisi tertentu. Jadi ada ASN yang tidak punya arsip kondisional itu sangat memungkinkan. Ternyata. Untuk arsip utama sendiri ini nilai bobot skornya maksimal di 90. Ternyata maksimal arsip utama itu di 90. Ketika Bapak Ibu punya arsip kondisional di situ. Tapi apabila tidak terdapat arsip kondisional, maka skor arsip ASN utama otomatis menjadi 100. Jadi tidak perlu khawatir ketika Bapak Ibu hanya mencapai skor 93 atau 95, tidak mencapai 100 seperti itu karena itu mungkin Bapak Ibu punya arsip kondisional. Secara otomatis angka skor 10-nya itu sudah kemakan oleh arsip kondisional. Jadi yang pasti utamakan Bapak Ibu bisa mencapai 90 dulu itu adalah arsip utama yang mana pasti dimiliki oleh ASN. Ya, Bapak Ibu, di sini perlu dipahami kenapa saya nggak nyampe-nyampe 100 ya, karena mungkin Bapak Ibu sudah punya arsip kondisional. Kalau ada arsip kondisional berarti kesempatan untuk dapat poin 100 itu eh, mungkin berkurang karena arsip kondisional ini maksimal skornya 10 dan itu dibagi-bagi ke seluruh dokumen berjenis kondisional. Jadi yang pasti bisa didapat oleh Bapak Ibu adalah 90. Lalu jika Bapak Ibu punya arsip kondisional seperti pindah instansi atau riwayat PMK, mungkin ada yang pernah mengajukan penyesuaian masa kerja, itu akan dapat skornya misalkan PMK-nya itu tadi 10 dibagi 10 dokumen ya, berarti PMK skornya 1 seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau skor utamanya sudah 90 tapi ada PMK berarti dapatnya 91. Seperti itu. Lalu jika Bapak Ibu punya uh, PAK ya, PAK dokumen PAK-nya ada 4. Ini 10 dibagi 4 lagi nih berarti 2,5. 90 ditambah tadi 1 PMK 91 dan ada PAK-nya 4 berarti 95. Seperti itu. Jadi bukan serta-merta otomatis bisa mendapat 100 ya Bapak Ibu karena dokumen kondisional ini skornya hanya 10 tapi dibagi rata ke seluruh skor kondisional berapapun dokumennya. Misalkan dokumennya hanya 5, berarti 10 dibagi 5. Berarti poin per dokumennya hanya 2. Gitu. Berarti kemungkinan skornya 92 ya, seperti itu. Bapak Ibu. Tapi tadi saya ulangi lagi, apabila yang pasti Bapak Ibu punya adalah arsip utama namanya dan itu skor maksimalnya 90. Silahkan diupayakan untuk mendapat skor 90 karena itu dokumennya pasti ada ya, Bapak Ibu. Oke, apa saja yang termasuk ke dalam arsip utama? Arsip utama yang pertama adalah daftar riwayat hidup, lalu ada D2 atau Praktek NIP saat Bapak Ibu mengajukan NIP. Yang ketiga ada SK CPNS dan SK dan SPMT CPNS. SK CPNS dan SPMT CPNS ini semula tidak digabung ya Bapak Ibu, tapi di surat edaran yang baru di tahun 2026 ini skornya digabung. Jadi kalau hanya punya SK CPNS-nya saja berarti skornya 6, SPMT-nya 1,5. Tapi kalau sudah ada dua-duanya akan mendapat skor 7,5. Yang selanjutnya ada SKPNS. SKPNS juga ini skornya 7,5. Untuk 4 dokumen yang berwarna kuning ini kami menyebutnya dokumen wajib. Bapak Ibu, ini adalah dokumen utama atau dokumen wajib yang kalau bisa diusahakan ini skornya penuh. Jadi 4 dokumen ini nilainya 30. Silakan dicari-cari lagi dari sekarang dokumen apa saya yang belum lengkap. Apakah dokumen SK CPNS ataupun SKPNS-nya.
Selanjutnya ada riwayat pendidikan dengan bobot skor 15. Untuk riwayat pendidikan ini kami menarik riwayatnya dari SIASN Bapak Ibu. Jadi kalau di SIASN atau di riwayat MyASN Bapak Ibu ada riwayat pendidikan dari SD, berarti itu perlu dilengkapi dokumennya yaitu ijazah SD. Dari ijazah SD, SMP, SMA sampai ijazah terakhir atau riwayat terakhir yang tercantum apa. Kalau sudah S2 berarti sampai S2. Ini disesuaikan dari riwayat di SIASN, silahkan dilengkapi. Yang selanjutnya adalah riwayat pangkat atau golongan. SK, bentuknya adalah SKKP, dan ini juga kami menariknya dari riwayat di SIASN. Ketika Bapak Ibu masuk mulai dari golongan 2A, 2B, 2C, atau dari 3A, saat ini sudah 4A misalkan. Berarti SK yang perlu dilengkapi itu dari awal Bapak Ibu masuk. Ketika Bapak Ibu di riwayatnya hanya ada 3A misalkan ya, biasanya itu teman-teman TMT 2019 ke sini yang sudah menggunakan SIASN, itu riwayatnya biasanya baru ada 3A. Nah, itu cukup dilengkapi 3A-nya karena di riwayatnya belum ada dari SD, belum ada dari 2A, 2D gitu ya karena masuknya awalnya dari 3A. Tapi ketika Bapak Ibu sebelum adanya SIASN atau masuk sebelum 2019 itu sudah punya SK kenaikan pangkat, itu silakan dilengkapi bentuk dokumen untuk dokumen digitalnya dengan mengalih mediakan dulu untuk diunggah ke DMS. Itu kan biasanya dokumennya masih fisik ya, Bapak Ibu. Nah, silakan disesuaikan dokumennya sesuai dengan riwayat yang ada di SIASN, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah riwayat jabatan. Untuk riwayat jabatan juga sama, bobotnya 15. Ini juga dimulai dari saat Bapak Ibu masuk. Jadi biasanya saat masuk itu ada jabatan pelaksana dulu misalkan. Kalau Bapak Ibu fungsional, 2 tahun kemudian diangkat menjadi jabatan fungsional, keluar dokumen baru ya, dokumen SK jabatan fungsional. Nah itu berarti sudah 2 riwayat ya Bapak Ibu. Yang pertama saat riwayat menjadi pelaksana, yang kedua adalah riwayat saat Bapak Ibu diangkat menjadi jabatan fungsional. Begitu juga ketika Bapak Ibu menduduki jabatan struktural. Misalkan di tahun 2020 Bapak Ibu menjabat sebagai kepala seksi, ketika 2022 ada penyetaraan menjadi JF, itu pun sudah ada 2 dokumen berarti. Pertama jabatan sebagai kasih, lalu ada juga jabatan saat menjadi jabatan fungsional, saat menjadi fungsional. Nah, itu berarti riwayat-riwayat yang ada di SIASN itu yang perlu Bapak Ibu lengkapi dokumennya di DMS. Selanjutnya ada riwayat diklat bernilai 15. Untuk riwayat diklat ini baru riwayat untuk diklat struktural ternyata Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu yang pernah menduduki. Jadi mungkin mungkin nanti akan ada kebijakan untuk ada diklat fungsional, tapi saat ini belum masuk ke yang diklat struktural. Jadi yang struktural ini hanya untuk yang struktural dulu. Nah, untuk skor arsip yang dari arsip utama ini bobotnya 90 total. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu lengkapi. Apabila Bapak Ibu belum memiliki arsip kondisional, ini nilainya otomatis akan menjadi 100 arsip utama ini. Tapi ketika Bapak Ibu sudah memiliki arsip kondisional, berapapun dokumennya itu bobotnya 10 dibagi rata ke seluruh dokumen kondisional. Ya, bisa dipahami dokumen kondisional ini hanya dimiliki dalam kondisi tertentu apabila yang bersangkutan juga pernah mengajukan pindah instansi, CLTN, atau pengajuan PMK. Nah, itu adalah jenis-jenis dokumen kondisional. Selanjutnya, ini ketika kami login ke aplikasi DMS. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Bapak Ibu verifikator sudah bisa coba untuk login ke DMS. Nah, tampilan kelengkapan dokumennya akan seperti ini. Di sini akan muncul profile, lalu di pojok sebelah kanan akan muncul skor arsip dari yang bersangkutan, dan juga ada daftar dokumen
prioritasnya. Untuk dokumen prioritas, yang pertama 5 dokumen ini ya Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan yang berwarna kuning adalah dokumen wajib, yaitu DRH, D2 atau Perteknik, SK CPNS, SK PNS, dan SK SPMT CPNS. Untuk bobot dokumen utama ini 30. Ketika warna button atau warna tombol di sebelah kanan ini berwarna putih, ini tandanya dokumen sudah terisi. Di sini juga Bapak Ibu bisa preview apakah dokumennya sudah sesuai atau belum. Lalu ada riwayat pendidikan nih, tampilannya seperti ini ya, ijazah, lalu ada juga riwayat golongan, riwayat jabatan, dan riwayat pindah instansi dan diklat. Karena saya belum pernah melakukan pindah instansi, sehingga riwayatnya tidak ada. Berarti di dokumen kondisional, ini tadi pindah instansi masuk ke dokumen kondisional ya. Di dokumen kondisional ini tidak terhitung bobotnya atau auto terpenuhi. Lalu untuk riwayat diklat juga belum ada, jadi karena ini diklat struktural, jadi auto terpenuhi seperti itu. Nah, di sini berarti ada satu dokumen saya yang tidak terpenuhi, yaitu SK saat pelaksana atau sebelum diangkat menjadi JF. Ini ada dokumen yang belum saya lengkapi, sehingga bobot skor arsip saya juga belum maksimal. Nah, silakan Bapak Ibu dicek kembali masing-masing ketika Bapak Ibu login, dokumen apa yang belum saya lengkapi. Putih artinya dokumen sudah terisi, biru artinya dokumen belum tersedia ya. Ini yang biru, SK jabatan dan NPKP saya belum tersedia dokumennya. Lalu apa yang harus dilakukan ketika ada dokumen yang masih belum tersedia? Bapak Ibu, di sini kami harapkan teman-teman ASN dapat memastikan seluruh dokumen kepegawaian inti Bapak Ibu tersedia dan lengkap di lemari digital Bapak Ibu. Dengan melihat kelengkapan dokumennya, pastikan bahwa Bapak Ibu melakukan alih media untuk mengunggah dokumen tersebut ke DMS. Silahkan dibongkar lagi arsip Bapak Ibu untuk memastikan dokumen tersebut sudah terupload ke DMS. Pastikan juga dokumennya jelas terbaca, tidak blur ataupun terpotong. Lalu, jika Bapak Ibu menemukan dokumen yang belum terisi, Bapak Ibu dapat melengkapi melalui My ASN Bapak Ibu untuk riwayat jabatan dan riwayat diklat struktural. Sebenarnya Bapak Ibu di My ASN Bapak Ibu ini kan ada bermacam-macam riwayat ya. Ada riwayat ubah profil, keluarga, riwayat profesi, riwayat sertifikasi. Nah, yang semua yang ada tanda centangnya ini sebenarnya Bapak Ibu bisa merubah secara mandiri, bisa dirubah secara mandiri, bisa ditambahkan juga perubahan dari profil Bapak Ibu. Tapi itu tidak menambah skor arsip, karena yang terhitung di DMS itu adalah riwayat jabatan, riwayat diklat struktural, dan yang bisa diunggah. Sementara untuk mendongkrak skor arsip Bapak Ibu adalah dua ini ya, riwayat jabatan dan riwayat diklat struktural. Untuk dokumen utama seperti tadi DRH, D2, CPNS, SKCPNS, SKPNS, dan SPMT, juga riwayat pendidikan ataupun riwayat KP, pangkat dan golongan. Jika ditemukan dokumen belum terisi, Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan pengelola kepegawaiannya untuk dilengkapi. Karena yang bisa mengakses itu kan teman-teman di pengelola kepegawaian ya, teman-teman UMPEG dan juga teman-teman BKPSDM. Jika Bapak Ibu menemukan riwayat duplikat ya, misalkan S1-nya ada 2 kali dengan pendidikan yang sama, nah itu Bapak Ibu segera hubungi pengelola kepegawaiannya untuk melakukan usul hapus pada riwayat duplikat. Hanya 4, SD, SMP, SMA, dan S1. Tapi ketika S1-nya ada 2, skor arsip atau bobot yang semula 15 hanya dibagi 4, jadinya 15 dibagi 5. Nah, ada satu yang tidak terisi, jadi itu bobotnya nilainya jadi lebih kecil dari seharusnya. Jika ditemukan ada riwayat yang duplikat, segera usul hapus. Karena banyak ditemukan riwayatnya duplikat. Ya, itu tuh mungkin saat permajaan
nguploadnya 2 kali atau submitnya 2 kali, tapi lupa di usul hapus misalkan. Silakan dilakukan usul hapus, itu juga untuk mendongkrak bobot skor arsip Bapak Ibu. Lalu bagaimana ketika sudah lengkap ya, Bapak Ibu? Update arsipnya secara berkala sehingga arsip harus up to date dengan kondisi Bapak Ibu saat ini. Sudah punya pendidikan baru, sudah punya gelar baru, sudah punya jabatan baru, silahkan unggah dokumennya secara berkala. Jangan sampai nanti menghambat Bapak Ibu dalam saat mengajukan layanan kepegawaian ya, Bapak Ibu. Kuncinya adalah dokumen Bapak Ibu lengkap, dokumen Bapak Ibu benar, penyusunannya rapi, dan juga update ya. Kami harapkan Bapak Ibu dapat melengkapi dengan benar dan rapi juga secara up to date. Bagaimana cara mengupdate atau mengunggah secara mandiri melalui My ASN ya, Bapak Ibu? Tadi saya sampaikan yang dapat diubah itu adalah baru riwayat jabatan dan diklat struktural. Di riwayat jabatan, Bapak Ibu silakan pilih, klik riwayat jabatannya. Lalu nanti di sini ada tombol, 3 tombol yang sebelah kanan ini. 3 tombol titik 3 ini ada pilihan ubah dan hapus. Silahkan Bapak Ibu ubah untuk menambahkan dokumennya. Karena riwayatnya ini ada 5 riwayat misalkan. 5 riwayat ini artinya 5 riwayat yang juga ada di DMS yang perlu dilengkapi dokumennya. Ketika dokumennya ada, maka akan muncul previewnya langsung di bagian bawah, preview dokumennya. Tapi kalau tidak eh, langsung terbuka previewnya, itu artinya dokumennya belum ada. Nah, bagaimana cara melengkapinya? Bapak Ibu silakan klik tombol titik 3 di sebelah kanan, lalu pilih ubah. Nanti di sana akan ada isian berupa berapa nomornya, nomor dokumennya, jabatan apa, seperti ini ya, kurang lebih jenisnya mutasi apa, mutasi UNOR, TMT-nya tahun berapa, tanggal berapa, instansinya apa, dan juga nomor SK-nya berapa. Nah, ini harus dilengkapi dulu form isiannya, lalu ada juga eh, kolom unggah dokumennya. Jadi dokumennya silahkan diunggah. Nanti Bapak Ibu dapat mengunggah secara mandiri melalui My ASN, tapi tentu fitur ini perlu ada verifikasi dari teman-teman pengelola kepegawaian. Jadi meskipun Bapak Ibu bisa unggah, tidak serta-merta akan langsung muncul ya. Ini tetap perlu ada verifikasi ataupun fungsi verifnya dari teman-teman verifikator di UMPEK dan di BKPSDM. Untuk data ini dapat ditambahkan, diubah, dan dihapus ya. Begitu pula ketika Bapak Ibu melihat ada riwayat jabatan saya yang sama tahunnya, sama-sama ahli pertamanya ada 2 kali. Nah, itu silahkan juga dihapus melalui My ASN Bapak Ibu, dan nanti juga tetap akan ada fungsi verifikator untuk memastikan usul hapus ini juga sesuai ya atau diperlukan. Dan penghapusan data ini akan diperlakukan sebagai usulan dan tetap untuk memerlukan persetujuan dari administrator kepegawaian untuk di-ACC, untuk diterima. Di sini. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mengajukan riwayat, nanti di sini Bapak Ibu bisa preview sejauh mana riwayat usulannya. Di sini bisa lihat diklik riwayat pengajuannya, nanti di sini akan muncul apakah profil sudah diperbaiki atau profil masih menunggu uh, persetujuannya. Situ. Kalau di My ASN Bapak Ibu biasanya di setiap riwayat itu ada bobot skornya, apakah sudah 100% dan nanti dia berwarna hijau atau masih nol, itu biasanya masih berwarna merah. Nah, itu berarti yang warna merah itu yang perlu dilengkapi, tapi kalau yang sudah 100% itu berarti sudah terisi. Ini berlaku untuk riwayat jabatan dan diklat struktural. Apa saja Bapak Ibu yang perlu dilakukan dari sisi instansi? Bapak Ibu di instansi daerah, sesuai surat edarannya, Bapak Ibu perlu melengkapi dokumennya. Bapak Ibu dapat melakukannya dengan melakukan alih media
atau melakukan digitalisasi arsip kepegawaian sesuai ketentuan ya. Kalau untuk dokumennya kami menerima dokumen dalam bentuk PDF dengan file size maksimal 1 MB. Silakan Bapak Ibu alih mediakan dokumen fisik Bapak Ibu dan pastikan file size-nya sesuai agar dapat diunggah di DMS. Lalu Bapak Ibu dapat mengelola dan mengunggah arsip tersebut ke dalam aplikasi DMS sesuai dengan role Bapak Ibu masing-masing. Karena Bapak Ibu sebagai verifikator, Bapak Ibu dipastikan sudah dapat mengunggah dokumennya. Lalu Bapak Ibu diharapkan juga menjaga keakuratan dokumennya, kelengkapan dokumennya, dan keamanan arsipnya. Jadi aksesnya jangan dibuka sembarangan ya Bapak Ibu, jangan diberikan aksesnya sembarangan karena ini adalah dokumen vital. Arsip kepegawaian itu merupakan dokumen vital. Bapak Ibu pastikan keakuratan dokumennya sesuai dengan data yang ada di riwayat SIASN, juga kelengkapannya, apakah SK-nya lengkap, 2 halaman, apakah SK dari jabatan, apakah SK dari ahli pertama sampai ahli madianya sudah lengkap ya, apakah dokumennya sesuai. Oh, sebagai Bapak Ibu sebagai verifikator mempunyai kewenangan untuk ini. Lalu sebagai ASN-nya, apa saja yang perlu dilakukan, yaitu pastikan dokumen Bapak Ibu lengkap sesuai dengan data yang ada di riwayat SIASN ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga dapat memantau melalui My ASN Bapak Ibu sendiri dan pastikan dokumennya terisi. Juga Bapak Ibu sebagai ASN juga perlu meningkatkan kepedulian Bapak Ibu terhadap arsip kepegawaian sepanjang karir ASN-nya. Karena ini juga akan berakibat dan ini juga dampaknya kepada Bapak Ibu masing-masing ya. Bapak Ibu pastikan juga tingkatkan kepedulian Bapak Ibu terhadap arsipnya masing-masing. Karena arsip Bapak Ibu adalah tanggung jawab masing-masing. Ya, yang perlu dilakukan oleh instansi adalah mapping menggunakan aplikasi DMS SIASN. Lalu kami juga membuka peluang untuk sharing API. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melengkapi dokumennya di Simpeknya Bapak Ibu, pasti Kota Tangerang juga punya Simpeknya ya, punya Simpek masing-masing. Nah, itu kami membuka peluang untuk integrasi datanya dan dokumennya sekaligus ke SIASN dengan sharing API-nya. Untuk saat ini, teman-teman di Kota Tangerang sebenarnya sudah memberikan API ke kami, Pak. Tapi juga mungkin riwayat dokumennya itu ada yang belum sepenuhnya dapat kami tarik. Mungkin ada juga beberapa yang filenya sudah ditarik, makanya skor arsip dari Kota Tangerang cukup tinggi ya, Pak ya, karena juga update dokumennya saya lihat lengkap semua di Simpeknya. Mungkin juga ada kendala dari kami saat penarikan dokumennya. Akan kami maksimalkan untuk penarikan dokumen melalui API dari Simpek Kota Tangerang. Selain itu, bagaimana dengan dokumen yang tidak tersedia di Simpek dan perlu dilengkapi? Ini biasanya dokumen-dokumen yang lama ya, Bapak Ibu, yang belum born digital atau belum keluar secara digital dari SIASN. Ini dokumen-dokumen yang fisik yang sebelum tahun 2019 kemungkinan besar ini perlu dilakukan secara pengkolektifan mungkin dari teman-teman di OPD untuk mengkolekting dokumen yang fisik tadi itu untuk dialih mediakan. Nah, itu kami juga membuka peluang apabila mau dikirim berupa file melalui hard disk atau melalui Google Cloud gitu, dipersilakan. Untuk 4 dokumen wajib, kami juga membuka peluang injek. Tapi kalau untuk Kota Tangerang sudah dilakukan ya Pak ya, sejak awal tahun kita sudah menerima banyak dokumen dari Kota Tangerang dan sudah kita lakukan proses injek untuk mendongkrak skor arsip dari Kota Tangerang. Tapi paling untuk melengkapi yang belum-belumnya saja, silakan untuk dipersiapkan dokumennya. Kalau untuk injek ini hanya berlaku untuk 4 dokumen wajib. Kalau tidak salah, teman-teman di instansi daerah sebenarnya belum dibuka akses untuk mapping dokumen riwayat pendidikan ya. Jadi jalurnya masih melalui permajaan data. Yang dibuka itu baru jabatan, diklat, dan 4 dokumen wajib. Selebihnya mungkin masih melalui
peremajaan data untuk pendidikan dan juga untuk KP masih melalui SIASN, usul kenaikan pangkat. Ketentuan dokumennya seperti apa? Yang pertama, file size-nya itu filenya berupa format PDF dengan file size 1 megabyte maksimal. Untuk jenis dokumen DRH itu dokumen DRH asli yang diunggah saat pengangkatan. Saat pengangkatan Bapak Ibu diminta file DRH ya, melengkapi dokumen DRH. Nah, itu adalah dokumen yang kami minta untuk dilengkapi di DMS. Bagaimana kalau tidak ada atau tidak punya? Saat ini sudah diberikan kelonggaran. Kelonggarannya itu adalah dengan mencetak profil di My ASN. Di tombol ada tombol cetak profil di My ASN Bapak Ibu. Nah, itu dapat mengganti dokumen DRH. Tapi untuk dokumen DRH sebenarnya sudah terhitung otomatis di sistem kami, jadi dianggap terisi semua karena semua ASN sudah punya profil di My ASN ya. Jadi kami anggap itu sudah terisi, auto skor 7,5-nya sudah dapat ya. Yang kedua, D2 NIP atau Perteknip. Ini adalah dokumen Pertek usul NIP saat pengajuan pengangkatan. Bapak Ibu pasti ada usul Perteknip. Kalau saat ini sudah melalui SIASN, berarti Bapak Ibu eh, sudah auto masuk ke DMS kalau melalui SIASN. Tapi bagaimana yang belum? Nah, ini yang belum. Kalau dulu dokumennya memang masih fisik ya, Bapak Ibu. Ini adalah produknya BKN dan kami punyanya filenya fisik. Kami pun sedang berupaya untuk melakukan alih media ya seperti sebelumnya bagaimana dokumen fisik itu ya berupa dokumen fisik yang ada di lemari-lemari arsip. Nah, itu kami masih membongkar lemari-lemari arsip kami di kantor regional dan itu sedang kami proses alih mediakan bersama teman-teman tim kerja DMS di Kanrek. Ini yang nanti akan kami unggah ke DMS untuk melengkapi skor arsip Bapak Ibu. Selanjutnya SK CPNS dan SPMT CPNS, ini tadi bobot skornya juga 7,5. Ini merupakan dokumen asli atau legalisir. Kami perkenankan dokumen tersebut fotokopi asal dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, untuk dokumennya kami harapkan sih asli ya, Bapak Ibu, SK CPNS dan SPMT. Untuk SPMT pun kami memberikan kelonggaran apabila Bapak Ibu dulu mungkin ada juga instansi yang tidak mencetak SPMT ya, karena banyak juga yang sampaikan ke kami tidak mencetak SPMT dulu. Karena di sini ada bobotnya, Bapak Ibu kami perkenankan untuk mencetak ulang. Ini sudah kami sampaikan juga ke teman-teman BKPSDM. Kalau untuk SPMT itu diperbolehkan mencetak kembali misalkan per tahun 2026 dan ditandatangani oleh eselon 2. Untuk SKCPNS-nya diharapkan ada ya tetap. Kalau itu untuk dokumen asli. Lalu selanjutnya SKPNS itu adalah bentuknya dokumen asli atau yang dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Selanjutnya adalah dokumen riwayat pendidikan. Ini adalah dokumen ijazah dan juga transkrip. Dokumennya asli atau legalisir yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Untuk dokumen pendidikan, ini biasanya kan masuknya melalui permajaan data ya, Bapak Ibu. Ada permajaan ubah sesuai dengan riwayatnya. Ketika Bapak Ibu mengajukan dokumen tersebut hanya fotokopi, biasanya di BTS kan ya, berkas tidak sesuai. Karena memang sesuai SOP, Bapak Ibu diharapkan dokumennya ini kalaupun fotokopi itu ada legalisirnya. Selanjutnya ada riwayat pangkat atau golongan. Ketentuannya adalah dokumen asli atau legalisir yang ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan riwayat di SIASN-nya. Untuk pangkat dan golongan, mulai dari tahun 2019 ke belakang, ini sebenarnya 2019 ke sini ya, itu biasanya sudah langsung masuk dari SIASN. Biasanya untuk riwayat KP itu tahun 2019 ini sudah terisi rata-rata. PR-nya hanya tinggal riwayat KP dari 2019 ke bawah. Itu biasanya dokumennya masih fisik, silahkan dilengkapi.
ke DMS Bapak Ibu semua. Selanjutnya juga riwayat jabatan. Ini ketentuannya adalah dokumen asli atau legalisir yang ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan riwayat pada SIASN. Nah, selanjutnya ada riwayat diklat struktural. Ini juga ketentuannya dokumen asli. Dan untuk arsip-arsip kondisional. Arsip-arsip kondisional ini banyak ya. Tadi jenisnya kurang lebih 6 ya. 6 dokumen yang perlu Bapak Ibu lengkapi kalau ada. Karena ini sifatnya kondisional, tidak semua PNS ataupun ASN punya arsip kondisional. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah punya arsip kondisional, silahkan dilengkapi dengan ketentuan ini adalah dokumen asli.